Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar ini diposting oleh I have decided to follow Jesus. Kelihatannya Bapak Ibu semua pada tanggal 27 September 2025 beberapa minggu yang lalu. Dan kemudian di dalam video ini ada sebuah narasi yang disampaikan, anak yang berusia 8 tahun di Riau yang meninggal akibat dibully karena dia beragama Kristen. Dan kini kasusnya itu dikabarkan sudah ditutup oleh karena keluarganya merasa tidak mendapatkan keadilan. Pada akhirnya mereka pun juga angkat bicara. Dan mari sama-sama kita dengarkan seperti yang ada di layar Bapak Ibu sekalian ya. Sampai sekarang anak kami tidak mendapatkan keadilan. Sudah 2 bulan setengah. 2 bulan setengah Bapak Ibu ya. Tapi sekarang mereka ataupun pihak kepolisian sudah menutup kasus anak saya ini. Sangat-sangat kejam teman-teman. Saudara, ini tidak bisa diterima akal sehat. Anak kita sudah meninggal, kasus ditutup. Seakan-akan polisi tidak mau tahu dengan anak kami. Jadi kami mohon kepada teman-teman, bantu kami teman-teman mencari keadilan buat anak kami. Kasihan anak saya itu teman-teman. Dia diejek mengatakan Batak ataupun agama tadi yang mengatakan Yesus gondrong ataupun Yesus burik. Teman-teman dan Bapak Ibu semua, beberapa waktu yang lalu kasus ini sebenarnya sempat mendapatkan perhatian publik. Bahkan juga ada legislator yang kemudian ikut bersuara dan menyoroti agar ini segera ditangani dan diusut sampai tuntas. Bahkan juga KPAI juga ikut memberikan pernyataan agar ini diusut motifnya sampai terang benderang. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, agar kita sama-sama mendapatkan informasi yang lengkap ya, mari sama-sama kita lihat seperti yang ada di layar. Diuraikan bahwa misteri kematian siswa SD korban bully intoleransi mengintai di sekolah dasar. Dijelaskan bahwa sekolah dasar SD berinisial KB meninggal dunia usai mengalami kekerasan dan perundungan dari teman sekolahnya di Kecamatan Seberida, Indagiri Hulu, Riau pada 25 Mei 2025 yang lalu. Nah makanya tadi teman-teman, orang tua dari pihak korban ini kan menyampaikan bahwa ini sudah 2,5 bulan tapi mereka juga belum mendapatkan keadilan perihal yang dialami oleh anak mereka itu. Lalu kemudian anak yang berusia 8 tahun itu sempat merasakan sakit di bagian pinggang dan bolak-balik ke kamar mandi. Ia kemudian juga dibawa ke sejumlah fasilitas kesehatan hingga akhirnya dirawat di RSUD Indah Sari Pematang Reba. Saat dirawat di rumah sakit, KB sempat muntah-muntah hingga mengeluarkan lendir yang bercampur darah. Kondisinya semakin memburuk hingga dilaporkan meninggal dunia. Aduh teman-teman ya, mari kita lihat selanjutnya. Terungkap para pelaku merupakan kakak kelas dari korban yang juga masih hampir sama usianya. Mereka diduga memukuli beberapa bagian tubuh korban. Nah makanya tadi diuraikan teman-teman yang merasakan banyak sakit ya di tubuhnya. Selain itu para pelaku juga sempat mengempeskan roda sepeda korban. Ya ini dia Bapak Ibu ya, berarti mereka sudah merencanakan itu ya. Lalu kemudian patut diduga seperti itu. Meninggalnya KB juga diduga berkaitan dengan isu intoleransi. Ayah korban Gimson Beni butar-butar menyebut sebelum meninggal KB mengalami perundungan karena perbedaan suku dan agama. Waduh Bapak Ibu, seperti yang tadi kita sudah dengarkan bersama-sama, memang jelas ya orang tuanya kan mengatakan bahwa anaknya itu dibully mulai dari karena katanya sukunya dan juga perihal agamanya dengan berbicara tentang Yesus katanya gondrong dan segala macamnya itu. Ini memang sudah saatnya bangsa dan negara ini harus benar-benar hadir ya, menuntaskan persoalan intoleransi ini Bapak Ibu. Kalau selama ini kita melihat peristiwa-peristiwa intoleransi ini seringkali terjadi dalam bentuk pelarangan ibadah, demo penolakan gereja, pembubaran ibadah, ini sudah menyasarnya ke ruang lingkup pendidikan Bapak Ibu. Ya, wah ini sesuatu yang sangat mendesak sekali. Semoga Pak Prabowo memberikan atensi perihal ini supaya juga bisa diungkap dengan secara tuntas, supaya pada akhirnya Bapak Ibu sebenarnya ya, ini sebenarnya keresahan ya, bentuk kesedihan dari para orang tua saya rasa itu ya, dari seperti yang tadi sudah kita dengarkan ini teman-teman. Jadi tentu sebagai orang tua mereka pasti terpukul sekali. Teman-teman dan Bapak Ibu semua, seperti yang tadi sudah kita dengarkan yang disampaikan oleh orang tua korban, tentu mereka berada dalam posisi yang sangat sulit itu teman-teman ya. Itu satu keadaan yang tidak sederhana. Bayangkan mereka punya anak yang mereka sekolahkan dengan harapan anak itu nanti akan menjadi cerdas, akan menjadi kebanggaan mereka, tapi kemudian di lingkungan sekolah justru terjadi hal yang demikian.
Nah, saya tidak tahu ya apakah pihak sekolah mengetahui mengenai perundungan-perundungan tersebut, ataukah memang ini terjadi di luar dari lingkungan sekolah, atau seperti apa teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Ini juga tidak ada yang menguraikannya secara spesifik ya. Tapi berharapnya pihak dari aparat ya, terutama kepada Bapak Presiden Prabowo atau siapapun yang kemudian punya kewenangan, juga Kementerian Pendidikan, Menteri Pendidikan Bapak Ibu ya. Karena ini kan katanya terjadinya tidak jauh-jauh juga Bapak Ibu ya, kan ada pembahasan mengenai status sebagai siswa tadi di sini ya. Jadi semoga ada atensi dari Pak Menteri Pendidikan agar ini kemudian bisa diungkap seterang benderangnya sebenarnya ada apa ya. Dan bagaimana ini bisa terjadi, jikalau itu terjadi di lingkungan sekolah, bagaimana itu bisa terjadi. Ini juga perlu diusut sampai tuntas supaya kemudian teman-teman, lingkungan sekolah itu menjadi lingkungan yang benar-benar aman, menjadi lingkungan yang benar-benar bisa membuat orang tua bisa percaya 100% bahwa ketika anaknya ada di sekolah itu tidak ada apa-apa, semuanya pasti terjaga, semuanya pasti terlindungi, dan tidak ada hal-hal buruk yang kemudian bisa saja terjadi. Karena begini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau usia-usia segitu sudah kemudian melakukan perundungan kepada teman-temannya hanya karena perbedaan suku dan agama, ini bahaya sekali kalau besar. Ya, usia segitu aja sudah bisa melakukan perundungan dengan motif perbedaan suku dan agama, artinya kan ada ketidaksukaan, ada ketidaksenangan, bahkan ada kebencian. Makanya kemudian hal itu terekspresikan dalam tindakan mereka yang sampai merundung, dan pada akhirnya teman-teman tadi dikatakan ya, si korban ini mengalami sakit pada beberapa bagian tubuhnya. Ya bagaimana tidak sakit Bapak Ibu kalau dipukul, kalau ditendang. Aduh teman-teman ya, ini harapan saya secara pribadi ini ya, ini benar-benar bisa mendapatkan atensi dari Pak Prabowo, dari Pak Gibran. Ini sudah sangat mendesak Pak, ini sudah sangat mendesak. Kalau selama ini seperti yang tadi saya katakan bahwa peristiwa-peristiwa itu terjadi dalam bentuk pelarangan ibadah, pemubaran ibadah, atau kemudian penolakan gereja, pengerusakan gereja, atau kemudian demo-demo dan segala macamnya, seperti yang terjadi pada beberapa tahun lalu itu, misalnya di Holy Land teman-teman ya, yang ditolak itu sampai hari ini juga masih tidak bisa lanjut ya, tidak bisa dibangun karena ada penolakan dan ada SK penundaan. Ini sekarang terjadinya di lingkungan pendidikan. Kalau ini terjadi di lingkungan pendidikan, pihak sekolah pun saya rasa perlu dimintai keterangan. Ini bagaimana kok bisa kemudian terjadi hal seperti itu? Apakah memang ini terjadi di luar dari pengetahuan mereka? Tidak mereka ketahui misalnya peristiwanya terjadi saat pulang sekolah, ataukah kejadiannya itu di dalam kelas? Ini kan mesti dicek semua Bapak Ibu. Ya, apakah ini kejadian terjadi di dalam kelas ataukah di luar kelas? Apakah terjadi di lingkungan sekolah ataukah di luar daripada lingkungan sekolah?